Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Saiful. Terima kasih sudah hadir Pak Brigjen Purnawirawan Purnomo, salah satu yang tergabung dan hadir di forum pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI, Pak ya. Itu Ya, begitulah kira-kira. waktunya 6-7 hari yang lalu mungkin, Pak ya? Ya, tanggal 17. Tanggal 17 Ya, April. ya. Ini mengagetkan publik, Pak Pur, karena rupanya ada klausul dari 8 itu yang cukup tidak diduga lah ini akan muncul dari pernyataan sikap Purnawirawan TNI. Salah satunya misalkan bahasanya bukan makzulkan ya, tentang pokoknya Gibran diinikan lewat MPR lah, kurang lebih kalau bahasa kita makzulkan. Ini pasti tidak tiba-tiba sebetulnya, ada rangkaian ini panjang. Nah, seperti apa itu kronologinya, Pak Dirjen? Jadi itu sebenarnya perjalanan yang sudah sekian lama, Pak Saiful ya. Para purnawirawan, para senior-senior sudah menyiapkan sejak bulan Februari begitu kira-kira. Februari. Cuman waktu presiden tidak pas begitu ya, sehingga kita adakan langsung di tanggal 17 kemarin. Gitu. Jadi dan isinya pun sebenarnya bukan hal-hal yang terlalu baru, Pak Saiful ya. Semua halayak gitu ya, para tokoh juga banyak memperbincangkan masalah itu gitu ya. Tapi untuk mempertegas, mengantisipasi sebagai kepedulian para purnawirawan gitu Pak Saiful terhadap situasi dan kondisi nasional, kami menyampaikan hal-hal tersebut gitu kira-kira. Nah, itu tadi betul Pak Pur. Ketika beberapa hal ini sudah kita cukup dengar lama, tapi ketika itu disampaikan dalam forum resmi berkumpul ratusan prajurit, bahkan kalau di sini ada tulisan telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal dan 91 kolonel. Bahkan saya dengar katanya sebetulnya pas hari H itu nambah lagi tuh. Nambah lagi memang. Lebih Pak. dari itu ya. Termasuk kawan-kawan dari kelompok ya di luar militer, di luar purnawirawan juga hadir, Pak. Para tokoh Pak hadir ya. Dan memang kita berharap tidak ada satu pemisahan antara purnawirawan dan tokoh sipil ya Pak ya, tokoh masyarakat ya. Karena yang bertanggung jawab kan bukan hanya tentara, bukan hanya purnawirawan Pak Saiful. Seluruh anak bangsa yang merasa bangsa Indonesia bertanggung jawab tentang kelangsungan hidup bangsa ini kan itu. Kita sering dengar dulu. TNI itu lahir dari rahim rakyat, maka betul, tidak akan kira-kira pernah bisa terlepas dari rakyat. Begitu kira-kira. Nah, kalau sekilas saja, sahabat semua, saya coba sampaikan, Pak ya, izin ya. Monggo. Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari Divide et Impera dan disintegrasi bangsa. Ini pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Satu, kembali ke UUD 45 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. Kemudian mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Ini menarik, ada kecualinya. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 dan 3. Ini seru juga nih. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kemudian mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini mesti dibahas satu-satu. tapi yang menarik adalah kita dengar bahwa pernyataan sikap resmi ini memang ditujukan untuk presiden juga, Pak ya. Dan konon katanya sudah sampai ke Pak Presiden. Begitulah laporan dari panitia yang berkepentingan dalam konteks penyerahan surat, Pak. Gitu. Dan satu lagi nih, boleh dibocorin nggak nih Pak Brigjen nih?
Konon katanya Presiden Prabowo sudah siap menerima. Ya, hanya mungkin tergantung waktu beliau ya, karena tentu. kesibukannya. Tapi kami tetap berharap Presiden Prabowo bisa menerima kami sehingga terjadi dialog yang konstruktif lah, begitulah kira-kira. Kalau dalam pandangan subjektif saya, tentu pasti sangat mau menerima karena ini kan seniornya Pak. Amin. Ada juga yang mungkin seangkatan, ada mungkin yang di bawah juga ya sudah purnawirawan ya. Iya. Amin Pak. Nah, bagaimana proses diskusi yang terjadi di Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini sehingga menghasilkan tadi sekian pernyataan sikap ini Pak? Jadi kan sebenarnya masalah itu yang 8 poin tadi bukan hal yang baru. Kita purnawirawan melihat perkembangan situasi, ada kekhawatiran begitu ya tentang situasi dan kondisi bangsa ini kalau tidak segera dilakukan perbaikan kan begitu ya. Nah tapi semuanya itu tergantung kepada Presiden tentunya Pak ya. Kita yang berada di luar pemerintahan tentunya hanya menyampaikan pendapat. Nah selanjutnya keputusan hak prerogatif Presiden begitu. Namun demikian harapan kami karena ini merupakan harapan rakyat semua juga tentunya Pak ya. Harapannya Pak Presiden bisalah menerimanya dengan baik dan bisa merealisasi begitulah kira-kira. Saya kira kan kalau dalam pandangan indikasi penyikapan Pak Prabowo di belakangan 1-2 pekan ke belakang kan justru muncul respon yang luar biasa ketika beliau mau langsung berdialog dengan 7 media mainstream. Bahkan salah satunya ada Najwa Shihab yang terkenal begitu kritis, beliau ladenin gitu ya. Kemudian bahkan kita dengar setelahnya ada pertemuan awalan Dasko dengan Rocky Gerung, dengan Jumhur Hidayat, dengan Syahganda Nainggolan. Ini yang akan dilanjutkan juga dengan pertemuan dengan Pak Prabowo. Artinya proses tukar pikiran antara Presiden dengan elemen masyarakat ini sudah terjadi. Beda ini dengan Presiden sebelumnya yang sebegitu tertutup, tidak bisa tukar pikiran dan seterusnya. Maka gambaran saya sih pasti mau banget Pak Prabowo dengerin dan bertemu dengan para purnawirawan. Harapannya begitu ya. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, gimana Pak Saiful, mulai dari proses awal gitu ya. Rakyat juga udah tahu bagaimana permainan sampai di MK ya. Saya nggak bisa komentar lagi gitu. Rakyat sudah lebih pinter, ahli-ahli hukum lebih banyak gitu ya. Nah bagaimana hukum itu bisa ditambah dikurangi bahasa ini kan membuat tidak baik. Dan sekarang kan bergulir juga, orang bertanya-tanya, betulkah Wapres ini lulusan SLA? Dipertanyakan juga. Ya ini kan harus ada pembuktian ya Pak Saiful ya. Kalau kita sekolah di SMA Pak Saiful juga gitu kan ada reuni SMA karena gitu ya. Nah kalau Pak Saiful nggak ada reunian terus Pak Saiful SMA mana Pak Saiful kan itu ya. Ada foto-foto. Ada foto-foto kan begitu ya. Dan teman-teman, Pol gimana lo Pol dulu Pol gitu kan begitu ya. Ini kan nggak ada yang begitu kan repot Pak Saiful. Jadi tidak bisa juga ditutup gitu ya. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditutup. Jadi kehidupan itu kita berharap berjalan normal lah Pak Saiful. Dan tentunya ini berimbas kepada adik-adik kita, anak-anak kita Pak Saiful. Kalau misalkan seseorang pendidikannya tidak memenuhi persyaratan terus menjabat, nah yang SMA, yang kuliah, nggak usahlah kuliah buat apa katanya. ada contoh. SMP juga bisa Pak Pres katanya gitu kan. Ini juga bisa jadi presiden kan gitu. Nah ini jangan seperti itu. Kita ke depan kan ingin bangsa ini maju. Maju itu karena dengan pendidikan. Tidak harus memang seseorang itu sarjana hukum terus kerja di hukum kan belum tentu begitu. Tetapi paling tidak dengan kesarjanaan seseorang, pola pikirnya sudah berbeda Pak Saiful. Cara pandang sesuatunya juga berbeda. Dengan yang lulusan SD misalkan kan berbeda ya. Harapannya seperti itu. Nah, kan Pak Bowo juga menginginkan pendidikan lebih baik begitu ya. Harapannya tentunya ingin ke depan rakyat ini lebih maju Pak Saiful. Nah, jadi kembali lagi kenapa Purnawirawan memasukkan itu, monggo rakyat
Ya, maunya seperti apa? Mau terima seperti ini apa adanya, ya sudah. Tapi kita sudah mengingatkan bahwa kondisinya seperti ini. Mau diperbaikinya seperti apa? Monggo.